Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Tidak lupa tentu selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita semua, kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di hari akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada zaman modern sekarang ini, di mana teknologi telah semakin canggih serta semakin maju, manusia tidak jarang menjadi kehilangan arah dengan memperkembangkan teknologi saat ini. Seharusnya kita semua dapat memanfaatkannya untuk kegiatan yang lebih baik dan dengan positif. Dengan perkembangan teknologi yang kian pesatnya ini pula, seharusnya kita semua semakin mudah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak dari kita justru semakin menjauh dari sibuk akan tugas kita. Sebenarnya kita memperkembangkan teknologi justru membuat lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, kita semua memanfaatkan akal dan kecanggihan teknologi masa kini untuk saling berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan. Karena seperti yang kita ketahui, semua bisa menyebarkan banyak hal baik melalui sosial media, internet ke seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan yang kita sebarkan dapat menjadi amal jariah. Begitu pula sebaliknya, kita menyebarkan keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa yang besar, jariah, yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia, serta menjadi contoh-contoh buruk bagi orang-orang. Ketika kita sukarela berbuat kebaikan, maka bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi kita juga mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa pembalasan seluruh perbuatan-perbuatan kita tanpa terkecuali. Sebab Allah selalu mengawasi apa yang kita perbuat, baik itu perbuatan yang buruk atau perbuatan yang baik. Sehingga kita harus selalu berbuat baik meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat, karena Allah dan malaikat-malaikatnya selalu melihat serta menguasai apapun yang kita lakukan. Hingga dengan sabda Rasulullah yang artinya sebagai berikut, engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika ingin berbaik, maka jangan menunggu agar dilihat orang banyak. Justru akan lebih bagus jika kita ikhlas dalam berbuat, tidak mengharapkan apapun, bahkan imbalan, tidak meminta sanjungan dari orang lain, karena hanya cukup Allah saja yang tahu perbuatan kita. Itu karena ketika kita berbuat baik, contohnya kita berbuat baik bersedekah di depan banyak orang, maka bisa muncul rasa sombong dalam diri kita. Karena hal ini pula kita ingin bersedekah, maka sebaik-baiknya dilakukan secara bersembunyi-sembunyi dan dilakukan ketika dan adanya orang tahu atau sadar bahwa kita bersedekah. Ingatlah selalu untuk bersenantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari siapapun, ikhlas ketika melakukannya. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi catatan amalan serta pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.